Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah dari jurusan Perbankan Syariah E semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan sangatlah penting dalam operasional. Kondisi perusahaan secara finansial dapat tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam era globalisasi ini dan persaingan bisnis yang semakin ketat, pasti setiap entitas dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Langsung saja, yang pertama, pengertian laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1, paragraf 7, revisi tahun 2009, laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna laporan untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atau penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan harus menyajikan informasi terkait dengan aset, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta arus kas. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, aktiva, utang, dan modal pemilik pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja atau prestasi pada perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan pada perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Materi yang ketiga yaitu manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama internal, yaitu ada manfaat bagi pengelola atau direksi dan manajemen, yaitu laporan keuangan bermanfaat memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting, dan kontrol internal. Selanjutnya untuk karyawan, laporan keuangan bermanfaat untuk menarik karyawan, memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa atau bisa menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu eksternal. Yang pertama investor atau owner. Laporan keuangan bermanfaat untuk mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi, atau menjual sahamnya. Selain itu, investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan dividen atau bagi hasil. Yang kedua, pemberi pinjaman. Bermanfaat untuk membantu mereka menentukan besar platform, bunga, dan jangka waktu yang diberikan. Yang ketiga, supplier. Manfaat laporan keuangan untuk membantu supplier yaitu menentukan jumlah piutang yang diberikan dan jangka waktunya. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan hubungan jangka panjang dan langgeng. Yang kelima, pemerintah. Bagi pemerintah, mereka juga dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Materi yang keempat yaitu pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada investor. Penanaman modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan bekerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah
jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawahnya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang ketujuh, masyarakat. Laporan keuangan juga dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Materi yang terakhir atau yang kelima yaitu komponen laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 paragraf 49 revisi tahun 2009, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan laba rugi yang menyajikan secara sistematis pendapatan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Tujuan utama laporan ini yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang merinci penghasilan biaya serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan utama laporan ini yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan aset bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini merupakan komponen utama laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang membantu pengguna mengevaluasi perubahan aset bersih, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara teratur dan terkait dengan informasi dalam neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Dapat disimpulkan dari materi-materi sebelumnya yaitu laporan keuangan adalah alat penting untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Tujuan utama pada laporan keuangan adalah untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi dan memastikan pertanggungjawaban manajemen. Adapun komponen utama laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan juga bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal. Yang pertama, pihak internal seperti pengelola, direksi, manajemen, dan karyawan. Serta eksternalnya yaitu investor, pemberi pinjaman, supplier, pelanggan, dan pemerintah. Sekian yang dapat saya paparkan tentang laporan keuangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.